Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Puji Astuti Ibrahim, selaku dosen mata kuliah korosi. Sini saya Arif Bahtiar dengan NIM 2300025 membuat presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester korosi dengan dosen pengampu Ibu Puji Astuti Ibrahim. Yang pertama, saya akan bahas tentang jurnal yang mengenai penanganan korosi di kapal SPOB King Ocean. Yang akan saya bahas yaitu tujuan dari jurnal tersebut, kemudian korosi yang terjadi apa saja, kemudian penyebab korosi dan penanggulangan korosinya apa saja, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari jurnal tersebut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan korosi pada kapal SPOB King Ocean dan bagaimana cara mengatasinya, cara merawat dan mengatasinya. Kemudian yang kedua, ada korosi apa saja sih yang terjadi. Dari jurnal tersebut, saya dapatkan 7 korosi yang terjadi. Yang pertama, korosi merata, yaitu korosi yang terjadi secara merata. Korosi merata ini bisa disebut juga dengan general corrosion. Kemudian ada korosi erosi. Korosi erosi ini korosi yang disebabkan oleh gesekan atau aliran fluida yang sangat kuat. Yang ketiga ada korosi galvanis. Korosi galvanis ini korosi yang terjadi akibat adanya perbedaan potensial elektrokimia antara dua logam yang terhubung secara elektrik. Yang keempat ada korosi tegangan. Korosi yang terjadi pada daerah dengan tegangan atau regangan mekanik yang sangat tinggi. Yang kelima ada korosi celah. Korosi yang terjadi di dalam celah atau retakan pada sebuah logam atau pada permukaan logam. Yang keenam ada korosi mikrobiologis. Korosi yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Dan bisa kita tahu bahwa di laut merupakan tempat terbanyak dari mikroorganisme. Jadi sangat mungkin terjadi untuk terkena eh, atau mengalami korosi mikrobiologis. Yang ketujuh, yang terakhir ada korosi lelah. Korosi yang terjadi akibat tegangan yang berulang-ulang pada logam, seperti pada struktur yang sering mengalami beban dinamis. Next. Kemudian, sini kita akan membahas tentang penyebab dan penanggulangan. Tentu saja, penyebab yang paling utama adalah faktor lingkungan, teman-teman. Faktor ini merupakan salah satu penyebab terjadinya korosi di kapal, di mana korosi dapat dengan mudah terbentuk pada kapal yang sering berlayar di daerah yang berbeda keadaan lingkungannya, khususnya menyangkut masalah perbedaan cuaca dan temperatur dari daerah-daerah tersebut. Khusus saja bisa kita ketahui bahwa ketika kita eh, di suatu tempat yang berbeda, itu akan berbeda pula apa namanya? Berbeda pula tingkat korosivitas yang terjadinya. Kemudian yang kedua yaitu faktor manusianya sendiri. Faktor manusia di sini cara kerja dari setiap kru kapal, khususnya kru deck, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan kulit kapal dari proses terjadinya korosi. Karena baik tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan akan memberikan hasil yang baik pula apabila cara kerja dari setiap personil yang tersebut di dalamnya baik dan teratur pula. Jadi, bisa kita contohkan ketika kita mempunyai sepeda. Ketika yang memiliki sepeda itu memakainya secara tidak benar, maka sepeda itu akan cepat rusak. Sama halnya dengan kapal yang besar ini, ketika kru deck atau anak buah kapalnya tidak bekerja dengan baik, tidak merawat kapal itu dengan baik, maka kapal pun ya akan cepat korosi dan cepat rusak. Kemudian, di sini ada cara penanggulangannya. Yang pertama, melakukan pencegahan korosi dengan melindungi permukaan logam menggunakan lapisan pelindung seperti cat atau pelapis anti karat tentu saja. Karena cara ini sudah sangat umum digunakan oleh masyarakat awam ya teman-teman. Kemudian, melakukan inspeksi rutin dan pemeliharaan terhadap permukaan logam untuk mendeteksi dan mengatasi korosi sejak dini. Yang ketiga, mengontrol lingkungan sekitar dengan menjaga kelembaban suhu dan tingkat keasaman yang sesuai dengan mengurangi faktor-faktor yang mempercepat korosi. Yang keempat, menggunakan teknik elektrokimia seperti anodisasi atau katodisasi untuk melindungi logam. Ini seperti anodik dan katodik.
Kemudian yang kelima, menggunakan bahan logam yang tahan terhadap korosi atau pelapisan logam dengan bahan pelindung seperti seng atau krom. Yang keenam, menggunakan teknik penghambatan korosi seperti menggunakan inhibitor korosi atau penggunaan sistem katodik pelindung. Yang ketujuh, melakukan perawatan dan perbaikan yang tepat saat terjadi kerusakan atau korosi pada permukaan logam. Oke, terakhir kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan dari jurnal pertama, berdasarkan uraian yang dipaparkan penulis pada jurnal ya. Untuk menanggulangi korosi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain melindungi permukaan logam dengan lapisan pelindung, melakukan inspeksi rutin dan pemeliharaan, mengontrol lingkungan sekitar, menggunakan teknik elektrokimia atau bahan logam yang tahan terhadap korosi. Kemudian menggunakan teknik penghambat korosi dan melakukan perawatan dan perbaikan yang tepat saat terjadi kerusakan atau korosi pada permukaan logam. Kemudian cara kerja dari kru kapal, dalam hal ini kru dek, berpengaruh pula baik buruknya dan ketahanan hasil kerja mereka dalam hal perawatan kapal terhadap gangguan korosi. Apalagi cara kerja kru kapal yang tidak disiplin itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap laju korosi yang terjadi. Oke, teman-teman, selesai untuk pembahasan jurnal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua itu adalah analisis laju korosi pada baja karbon dengan menggunakan air laut dan H2SO4. Untuk pembahasan yang akan kita bahas yaitu tujuan, kemudian metode yang dilakukan oleh peneliti, kemudian perhitungan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, tujuan. Tujuan jurnal tersebut adalah untuk mengamati dan menganalisis laju korosi baja karbon dan paduan tembaga dalam larutan air laut dan asam sulfat selama periode waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat korosi dari kedua material tersebut dalam lingkungan yang spesifik dan untuk memberikan informasi yang berguna dalam mengembangkan strategi pencegahan korosi. Oke, tadi tujuannya teman-teman sama seperti jurnal yang pertama tadi, tujuannya nggak jauh beda. Jadi untuk mengetahui korosi apa yang terjadi dan untuk kita bisa menangani korosinya itu dengan cara apa. Kemudian lanjut ke sesi metode, yaitu metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode kehilangan berat. Jadi peneliti itu menggunakan metode kehilangan berat. Penelitian ini menghitung kehilangan berat material uji setelah beberapa waktu pencelupan dan mengukur laju korosi berdasarkan selisih antara berat awal dan berat akhir. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Rumusnya menggunakan MPY sama dengan 534 dikali W per D kali A kali T. Di mana W ini berat, kehilangan berat dalam satuan miligram, kemudian D ini densitas benda uji korosi atau densitas benda yang diuji dengan satuan gram per cm kubik, kemudian A sama dengan luas permukaan dalam satuan inch kuadrat, dan T satuan waktu dengan satuan jam. Nah, kita masuk ke perhitungannya. MPY 534 kali W per DAT itu rumus yang tadi. Kemudian kita masukkan angkanya. 534 dikali 0,1, W-nya sama dengan 0,1, dibagi D dengan D 7,64 dikali A 177,165 dan T dikali T sama dengan 1. Didapatkan MPY sama dengan 53,4 dibagi 1353,54 menghasilkan 0,039 mils per tahun atau mils per years. Jadi korosi yang terjadi itu sekitar 0,039 mils per years. Oke, kita masuk ke kesimpulan.
Dari hasil perhitungan yang dilakukan untuk material uji baja karbon dan paduan tembaga pada fluida air laut dan H2SO4, dapat diketahui data laju korosi material baja karbon pada paduan dan paduan tembaga pada air laut dan H2SO4 adalah 0,039 mils per year. Jadi dalam jurnal tersebut didapatkan bahwa baja karbon dan paduan tembaga tadi dicelupkan di air laut dan H2SO4 dan hasilnya keduanya memiliki rata-rata atau memiliki laju korosi 0, kurang lebih 0,039 mils per menit. Oke, untuk jurnal yang kedua cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.